Kalau kita berjamaah bulan puasa, lalu kita mandi sudah pagi, berjima mungkin katanya ini. Kalau kita berjamaah bulan puasa malam ya, lalu kita mandi sudah pagi, sudah terbit matahari, bagaimana hukumnya? Boleh-boleh saja ya, tapi kan sembahyang subuhnya yang lambat jadinya. Boleh-boleh saja asal kerjanya di waktu malam dan tidak merusak niat juga ya. Dan besoknya dia mandi setelah subuh, boleh gitu kan. Tapi sebaiknya sih mandi juga langsung gitu, supaya lebih cepat suci. Nah, tapi terlambat pertanyaannya, yang bulan puasa pertanyaan ini. Tapi bulan puasa itu saya lain nomor waktu itu ya. Makanya waktu ganti nomor kok banyaknya pertanyaan yang masuk yang sudah liwat ya. Jadi begitu ganti nomor banyak yang masuk nomor yang asli itu. Lihat-lihat ngeteng terus gitu. Jadi saya di Kalimantan waktu itu ganti nomor karena tidak bisa Pro XL, tidak begitu umpan di sana, ganti dengan AS itu. Saya juga tidak hafal nomor saya itu ya, karena saya tinggalkan, masih di sini, cuma nanti kalau saya perlukan saya bawa, saya pakai. Jadi saya simpan juga, mungkin tidak tahu kita Kalimantan lagi ya, kita manjur ada berkat dari Kalimantan itu kan. Jadi mungkin orang bawa uang pulang, kita bawa ya, mudah-mudahan kita bawa pahala dan paha kan ya, oleh-olehnya pahala gitu kan, dua-duanya. Orang di sana jodohnya apa ya, di sana jodohnya jodoh rencana sana, rencana sini, rencana situ, sini tempat jodoh, kok tiba-tiba terlaksananya di sana itu. Saya juga heran mengapa di sini jodoh saya itu ya, kan jodoh di tangan Tuhan semua kan, jadi kita pun tidak tahu. Jadi sudah mimpi makan ikan terbang itu ya. Mimpi terbang, truk pas jatuh di muka saya, terbang dia, ikan bisa terbang. Gorengan digoreng langsung dimakan. Oh, ini takwilnya ya. Jadi takwilnya ikan terbang itu tiba-tiba orangnya memakai kata terbang datang kan gitu, di luar daerah. Nah, itu mau apa? Siapa mau salahkan diri sendiri juga tidak bisa, apalagi salahkan orang kan. Nah itu. Kalau mengenai celah dan kelebihan kekurangan itu semua manusia sih punya kelebihan kekurangan ya. Ada yang mengatakan, kok kawin dengan itu orang begini. Mana aja manusia sempurna di dunia? Kalau saya enak saja jawab itu kan. Orang begini, apa itu yang diambil oleh ustadznya? Apa jawabnya? Tidak ada manusia sempurna di dunia. Selesai. Nah itu kan. Mau cari yang seperti siapa? Siti Hadijah? Jarang. Zu Jamalin wa Hasabin wa Nasabin kullu minal qaumi yahwa. Itu dia apa? Makanya kalau siapa yang nyalahkan, kadarnya mau apa? Nah itu kan. Ada yang mengatakan, mengapa kawin bulan puasa? Betul, tidak ada yang terlaksana bulan puasa, tapi boleh kan? Bolehkah kawin bulan puasa? Boleh, tapi jarang orang laksanakan. Nah itu ya, termasuk saya yang laksanakan, tidak apa-apa. Dan boleh, cuma tidak boleh menggauli istri siang harinya, yang tidak boleh bulan puasa. Boleh ya, boleh kawin bulan puasa. Katanya nanti tidak tahan, ya kalau tidak tahan, tapi kan masa saya tidak tahu agama ya, maka sebodoh itu misalnya saya akan melanggar yang seperti itu, melanggar di tahun saja itu, dikoeh saja kalau itu kan. Misalnya bulan puasa mau taruhkan panggang manuk di muka saya, taruh ngelek-ngelek dikekakan nih bareng maghrib, dan tidak ganggu proyek-proyek ya. Gitulah kan. Jadi apapun terjadi kan kita kita jalankan saja secara agama kan. Setelah kawin bagaimana? Aku di Lombok, kalau tinggalkan sini. Belum saya pikir itu kata saya. Jadi kawinnya yang terpikir. Pulang, Mbak pulang, enggak Bang? Ada yang nanya. Mbak pulang atau enggak? Belum saya pikir ke sana, masih panjang waktunya. Lagi 2 minggu, lagi sebulan. Mengapa sekarang mau pikirkan yang akan datang? Nanti dulu itu. Nah, itu. Apa bawa Lombok atau tinggalkan di sini di Kalimantan? Saya masih belum pikir itu, nanti keputusannya. Nah, pokoknya masukkan saja masukkan pendapat dulu. Ada pendapat mengatakan, kalau dibawa pulang, apa sih gunanya? Di sana ada kawin di Lombok. Mengapa bawa pulang? Tidak ada artinya. Supaya taruh di sini, supaya nanti waktu alas-alasannya pergi Kalimantan lagi. Itu kan bagus, tampung. Ada yang mengatakan, perlu apa? Ditinggalkan sini. Susah, jarak jauh. Bagaimana mau kirim cek-cok? Ya, tampung boleh. Ya, pokoknya tampung. Nanti keputusannya. Nah, itu. Keputusan terakhir, bismillah tawakkaltu Allah, bawa pulang, belikan tiket, selesai. Tidak ada hargaan lagi. Itu pulang. Sini dia sekarang. Bukan di sini, di sana sih, bukan sini. Betul sih, tidak ada di sini, sana. Nah, itu jadi kadarnya tidak bisa dipungkiri, memang sudah itu. Yang tunas
Seandainya kita saling pandang sama pacar terlalu lama dan berjabatan tangan, itu gimana ya? Boleh apa enggak? Enggak boleh. Kalau pandang pacar sekedar untuk mukanya, tidak sampai terlalu menimbulkan syahwat, tidak apa-apa. Kalau betul-betul pacarmu yang tidak iseng, artinya pacar yang betul-betul kita mau akan kawin dengannya. Jangan pacar-pacaran yang iseng-iseng, sok-sokan tanduk mama, bukan. Kemudian berjabatan tangan itu kalau pakai lapis sih tidak masalah, tapi kalau tidak pakai lapis itu yang ada masalah. Nah, apa lanjutnya tadi? Sudah habis kan? Nah, alhamdulillah segala-galanya sudah selesai. Apa kata orang? Sudah terjawab semua. Ya. Yang mencela, tidak ada orang sempurna di dunia. Kan begitu. Kalau ada pacar yang lain, ya sudah istiharah kan? Saya sudah istiharah, dia pun sudah istiharah. Saya selamat jalan. Itu kan tidak apa-apa, saya biasa saja kan. Kemudian yang mengatakan mengapa bulan puasa, sudah terjawab. Tidak ada agama mengatakan tidak boleh. Ya. Cuma menggauli bulan siangnya yang tidak boleh. Jamnya lagi, jam 12 malam, mana ada orang kawin jam 12 malam? Ayo. Jam 12 malam, tidak ada yang mengatakan tidak boleh, hatta subuh pun boleh. Jam 3 malam tahajud kek, terus menyekejut terus. Ya boleh, jam 12 malam itu. Ya. Jam 12 malam. Nah itu, dikiranya Awi yang kawin. Saya kira Awi yang kawin. Ya. Ya. Nanti kalau setelah 30 tahun, saya enggak 30 tahun baru kawin kan? 30 tahun. Ya Sayyidi, mohon jelaskan pada kami, apakah bisa sah solat jika niatnya dilakukan sebelum takbir dengan cara takbir segera setelah berniat? Kalau memang, ini pertemuan ada ini, ya. Kalau memang tidak bisa sama sekali menaruh niat dalam takbir, boleh niat sebelum takbir sebentar. Dalam pertemuan ada itu, ya. Sampai dia tidak bisa niat Allah. Terlalu lama Allahnya. Ya. Berniat sebelum takbir. Aku sembahyang subuh 2 rakaat turut melakukan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Boleh kalau memang tidak bisa disertakan di dalam takbir gitu. Nah, ya. Wa mustaqarri riyadil jannah, dan diam pada tempat taman-taman surga. Fayara li nafsihi da'ifatil faqirah, maka dia saksikan pada dirinya yang lemah, naiman muqiman, yaitu nikmat-nikmat yang selama-lamanya, wa mulkan kabiran aziman, dan kerajaan yang besar dan indah. Wa yalqa hunalika min sayyidir rahim, dan dia berjumpa di sana dengan Allah Subhanahu wa taala, al-mutabaddilil karim, yang memberikan, yang pemberi yang mulia, jalla zikruhu, yang maha tinggi sebutannya, minal lutfi bihi wal afi wat tarhib wat takrib, dengan keindahan, dengan kelembah lembutan, dengan kecintaan, dengan ucapan selamat datang, dengan pendekatan ini kepada penerimaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, wal in'am wal ikram, dan nikmat dan kemuliaan, ma la yuhitu bihi wasful wasifin wa na'tun na'itin, sesuatu yang tidak bisa disebut oleh orang-orang yang mensifatkan. Jadi ini tidak bisa dia disebut oleh orang yang dia itu ni wah, nah dari bahasa kita aja nih, dia itu ni indahnya. Hal yajuzu ahzul kitabi minal maktabati sirran biniyati tarji'ihi ba'da tamam qiraatihi, bolehkah mengambil kitab dari perpustakaan secara diam-diam dengan niat akan membalikan kembali nanti setelah membacanya? Ya kalau ada izin, ya. Kalau tidak ada izin, siapa mau dicari nanti? Kalau hilang, siapa yang tahu? Kalau mati, di mana dicari? Dia harus diminta kepada yang bertanggung jawab dulu, diizin baru boleh. Ya, ya kalau tidak demikian nanti, itu tidak tahu kemana dicari oleh orang yang menunggu nanti kan? Orang yang tunggu pustakaan itu. Dia mau nanya sampai berapa lamakah mu'allaf itu diberikan zakat? Sampai kapan dia isah? Masa sudah 10 tahun ya tetap jadi mu'allaf? Tidak, paling-paling setahun 2. Kalau ada mu'allaf datang bawa surat, tahun kapan dia masuk Islam? Tahun 1090.
1990 dia masuk Islam. Masih mualaf sampai sekarang. Di Nisa-Hisa sekarang, di Nisa-Hisa luntu. Paling-paling setahun 2 tahun lah nikah dengan mualaf. Munwah seterusnya aja fakir miskin bila mantam. Dan dia masuk fakir miskin saja kalau memang itu. Apakah keputihan yang berwarna selain putih termasuk darah haid? Iya sih. Apalagi tidak putih. Ya. Apa ada yang hijau? Paling-paling kuning, coklat, merah tua, merah muda, putih. Tidak ada yang hijau. Ya. Nah itu jadi keputihan itu sebenarnya ada 2 macam. Ya. Ada keputihan yang darah putih memang, itu haid. Ada macam bukan darah, itu cuma emek penjaga. Ya. Nah, itu kalau dia jalan jauh-jauh, ngonek-ngonek ya gesekan-gesekan. Itu ada memang setelah diambil dia itu keluar, ambil biasa buang. Nah, itu keluar dari samping-samping saja, tidak najis itu. Keringatnya saja itu ya. Ya, keringat itu. Gimana hukumnya wanita membaca Al-Quran dengan suara yang besar sebagai qori, padahal suara yang termasuk aurat? Tolong jelaskan. Memang suara wanita ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan aurat, ada yang mengatakan tidak aurat. Mengapa? Yang mengatakan aurat coba saja. Kalau dia sedang sholat, bacaan subhanallah tidak boleh, amin tidak boleh. Kemudian dia kalau sholat tidak nyaring, azan tidak boleh, kan? Talbiyah boleh. Nah ini kan, mengapa? Apa beda azan dengan talbiyah? Kalau azan semua orang dengar, ya, semua orang dengar. Kalau talbiyah tidak, kullun mustaqillun bi amalihi. Semua repot dengan katanya sendiri. Jadi Allah baik, Allahumma labbaik, rembak kan? Labbaik, Allahumma labbaik, labbaik. Kan kalau azan tidak serempak azan. Allahu Akbar, azan semua tidak. Nah itu. Nah jadi sebenarnya menurut zamannya, kalau zaman sekarang bagaimana ini? Ya mungkin lebih dia untuk kepada yang tidak aurat sebab sudah keadaan, ya. Kita diserang dengan orang-orang luar Islam ini sehingga kita tidak bisa membendung, sehingga akan eler kita dengan sebabnya. Ya kalau demikian ya boleh-boleh sajalah, tapi sekedarnya untuk menampakkan syiar Islam lah begitu kan. Nah syiar Islam lah kita masukkan. Pernah dengar bahwa tidak seorang pun ulama atau kitab yang bolehkan laki-laki dengan wanita bukan mahram berjabat tangan. Benarkah demikian? Benar ya. Kemudian doa apakah yang kita harus amalkan dikala kita ditinggalkan? Yang doanya sembahyang banyak-banyak saja. Kalau begini bisa istri yang nanya ini kan, bagaimana kita kalau ditinggalkan? Ya doa banyak-banyak, sholat di rumahnya, mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Bolehkah orang haid membawa Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia? Ya boleh kalau banyak terjemahnya. Doa apakah yang kita harus amalkan? Sudah tadi ya. Dan kalau orang udah suami, kalau orang sudah punya suami berpacaran gimana? Boleh? Enggak. Jangan kau berpacaran. Orang yang belum punya istri, apa tadi? Orang yang sudah punya suami tidak boleh mutlak. Ya, saya kira laki tadi. Orang jadi suami, punya suami. Kalau jadi suami, bolehkah yang berpacaran? Boleh. Kalau yang jadi suami, apalagi berpacaran, kawin pun boleh. Kalau laki, kalau wanita yang sudah punya suami, jangankan kawin, berpacaran di saat sudah talak masih iddah pun tidak boleh. Jangankan punya suami. Ya. Ini bilin Ibrahim semama. Ya. Tidak boleh, ya. Tidak boleh mutlak ini ya. Jadi orang punya suami tidak boleh berpacaran, ya. Apalagi kawin, itu kan. Masih iddah pun tidak boleh pacaran, apalagi masih jadi status istri. Ma la yuhitu bihi wasful wasifin wa na'tun na'itin. Ini di dalam surga ini ya, yang tidak bisa disifatkan. Pokoknya ma khatara bibalik wal jannatu laysat kadzalik. Ma khatara bibalik wal jannatu laysat kadzalik. Apa yang terlintas dalam hatimu, surga tidak demikian. Ini sekedar gambaran-gambaran kecantikan bidadari surga.
Kalau dia minum kelihatan kena air di sini, kalau dia minum. Kalau dia jalan di betisnya kelihatan sumsum betisnya. Kalau secara akal ini bukan cantik itu. Gimana kok kaca aja? Kaca jari ini berembin tadi. Kelihatan sampai sekitar dong, sampai dalam sekitar dong, tengir, tolang doang. Nah, itu. Jadi cuma sekedar menggambarkan keluar biasaannya, bahwa bidadari itu luar biasa, hanya itu saja. Ya, luar biasa. Bukan artinya kelihatan sumsumnya, kelihatan air mengalir di lehernya, dong gimana? Rupanya di kaca. Dah enak sih. Itu malah ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara fi qalbi bashar. Itulah surga. Uiddat lil muttaqin. Uiddat lil muttaqin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Itu kan. Kemudian wanatun, nah, itulah yang dikatakan ma la yuhitu bihi wasful wasifin wa na'tun na'itin, sesuatu yang tidak bisa diliputi oleh orang yang mensifatkan dan orang yang menjelaskan. Tidak ada ya. Nah, misalnya bagaimana surga itu? Sekedar surga, apalagi Allah Subhanahu wa taala mau menjelaskan. Itu. Fa huwa fi kulli yaumin fi ziyadatin. Nah, itu kan. Dan setiap hari ada tambahan, coba. Ini. Setiap hari ada tambahan nikmat, ada tambahan enak, ada tambahan gambaran itu, gambaran itu. Pokoknya berubah. Itulah surga. Fi ziyadah. Ila abadil abidi. Sampai kapanpun. Abadil abidi. Ila abadil abidi, sampai seterusnya. Di sana malah ainun ro'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Surga yang maruan gambaran-gambaran dunia, wah. Atau malah uzun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga. Apapun suara musik, dangdut, rock, keroncong dan sebagainya, ala jam semua. Tidak ada seperti itu. Orang baca Quran, orang ngasar, orang jauh. Lah saya ngasar ini oleh. Nah, itu senang saya dengar kali itu. Siapa yang ngasar waktu di sini? Di sini kemarin waktu silaturahmi. Nah, itu senang saya dengar kalau gitu. Jadi tidak terlalu siapa pokoknya yang ngasar waktu silaturahmi. Nah, itu sudah. Ini ngiat-ngiat alok jangan buat belum lah. Sedep buat belum terus ngingi. Nah, itu fotonya kena ngasar nontin ya ruan. Biak mau dengan kati dan katinju ruan. Melar melutuk, mun biak pana dipaksakan suaranya. Nah, itu pribadi saya, tapi terserah orang, saya kan ini diceritakan sendiri ini. Nah, itu. Sebarun benar-benar saya tidak senang dengan orangnya yang ngaji, bukan Qur'annya tidak saya dengar. Tidak senang tapi orangnya. Entar masih semperak-semperin kan seperti jodoh. Oh, bukan begitu. Insyaallah bukan begitu, korek zaman Nabi itu. La ilaha illallah. Dipermainkan Al-Qur'an itu. Ada di kaset-kaset itu juga. Ya Allah. Ini apa jauh ini. Wat-tuhi wal-laili idza saji wan-nahari idza tajalla. Ya Allah, saya kasihan sama Al-Qur'an gitu. Kok seperti itu Al-Qur'an dipende-pande. Ada yang main dan kena A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La ilaha illallah. Kaget dikentokan deh. Ya Allah. Ada himnya. Ini perlu sampaikannya asal sudah saya sampaikan kalau saya itu apa diterima dan diterima itu saya lepas tugas saya. Saya kira tidak begitu panjangnya di zaman Nabi. Masa Bismillahirrahmanirrahim. Hai para karet. Demikianlah kalau saya aja. Kok begitu ya Allah ya Rabbi. Himnya itu saya kira bukan demikian cara Al-Quran.